Coba. Ya, coba saya bukakan tugasnya ya. Tugas di Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini format tugasnya. Jadi silakan aja dibaca-baca. 13. Ya, pertemuan ketiga. Tapi pada pertemuan ke-6 ini akan diadakan pertemuan ke-6 dan ke-10. Artinya akan diadakan evaluasi progres sampai di mana pekerjaan besar tersebut pada pertemuan ke-6 dan ke-10. Nah, ini merupakan tugas besar 1 dan 2 digabung ya, dari tugas besar PGTG ya. Nah, ini ada layout ya. Layoutnya gambarkan seperti ini, lengkap dengan jarak-jaraknya. Ini ada kolom, ada balok utama, dan juga ada balok anak. Ini layout B. Ini layout B-nya ada dua layout A dengan B. Dengan berbeda layout, berbeda ukuran. Dari layout A dan B ini, setiap kelompok diminta untuk mengerjakan. Ya. Nah, ini berarti kelompok 1 sesuai pembagian kelihatan tadi itu akan mendapatkan layout A, tipenya A. Kelompok 2 tipenya B, kelompok 3 tipenya A, kelompok 4 tipe B, kelompok 5 tipe A. Jumlah lantai sama semua. Sama semua 4 lantai. Tinggi antar lantai berbeda-beda. Fungsinya juga berbeda. Ada untuk rumah sakit, ada untuk apartemen, ada untuk kampus. Lokasi dibangunnya juga ini ada mengikuti ya. Ada Medan, Surabaya, Aceh, Palu, Manado. Apa yang akan direncanakan di situ di dalam layout tersebut? Ya, karena di layout itu tadi ada kolom, ada balok, ada plat, ya, itu namanya struktur. Itulah yang akan direncanakan sampai 4 lantai. Artinya lantai kelima itu adalah sebagai roof, tetap juga sebagai atap, tapi dari plat. Ya. Nah, terus dibuatkan laporannya dalam bentuk ini, ada ketentuan dari. Jadi ada cover, di situ ada nama bangunan, fungsi, lokasi, serta nama kelompok tersebut. Ya. Di bab 1 ada yang deskripsi bangunan, di mana itu ada pendahuluan, termasuk juga lokasi bangunan, dan ada fungsi bangunan, itu di bab 1. Nah, di bab 2 itu ada perencanaan struktur atas. Nah, ini
perencanaan struktur atas itu bagaimana merencanakan strukturnya ya, artinya struktur yang ada di dalam layout tadi ada kolom, balok, dan plat ya. Itu di struktur masing materialnya gimana, pembebanannya gimana ya, ban hidup, mati, gempa, kombinasi pembebanannya dengan dimodelkan dengan modeling etap. Ya di sini etap, tapi boleh menggunakan yang lain, boleh dengan Start Pro atau dengan SAP 2000, monggo saja, silakan saja. Nah, dengan pemodelan itu akan nanti masuk ke input di running, software-nya akan menghasilkan gaya-gaya dalam, baik itu momen, lintang, normal, hingga itu dasar kita untuk merencanakan perencanaan tulangan kolom, balok, dan plat lantai ya. Nah, sampai bab 2 ini selesai untuk struktur atas. Nah, setelah dapat struktur atas, baru masuk ke perencanaan struktur bawah. Artinya struktur bawah itu fondasinya. Fondasi ini tergantung, ada yang pile cap dan ada fondasi sendiri. Pile cap itu nanti diikuti dengan tiang pancang. Itu nanti tergantung pembebanan ya. Begitu di running dari software keluar momen-momen tumpuan pada struktur itu di momen lintang normalnya, sehingga dari situ direncanakan perencanaan struktur bawahnya, fondasinya gimana, pilingnya gimana, dengan kondisi tanah yang ada. Tanah yang ada bagaimana, apakah lalu lunak dan lokasi di mana. Nah, lokasi di mana tadi adalah kaitannya dengan beban gempa, ya, beban ekivalen gempa. Nah, setelah direncanakan sampai ke fondasinya, baru masuk ke bab 4. Ini perencanaan anggaran. Begitu sudah desain untuk strukturnya seperti layout tadi, berapa kolom, berapa dimensi kolom, berapa dimensi balok utama, berapa dimensi balok anak, begitu setiap lantai berapa dimensi plat, sudah juga ditentukan perhitungan tulangan kolom, tulangan balok, tulangan lantai. Itu juga sudah ditentukan bagaimana bentuk fondasinya, memakai tiang panjang berapa banyak dan sebagainya. Baru dihitunglah volume dari setiap item. Artinya di sini tugas perancangan PGTG ini hanya masalah struktur. Nah, kalau struktur atas hanya 3 item, yaitu pembesian, pengecoran, dan casting. Ya, ketiga item itu. Masuk ke struktur bawah, tetap juga ada pembesiannya, ada castingnya, ada pengecorannya, dan ada yang pancangnya. Nah, jadi strukturnya tidak banyak, hanya sedikit karena kita tinjau hanya struktur. Ya, dari situ dihitung volumenya. Nah, volume itu bisa dihitung berdasarkan software yang digunakan tadi atau dihitung manual, sehingga nanti masing-masing item itu melahirkan volume. Dari volume itu dicari harga satuannya berapa. Contohnya, harga satuan besi itu berapa. Nah, itu dikalikan, ketemulah harganya. Dari setiap item seperti itu, nanti dijumlahkan, ditotalkan, akan ada muncul rencana anggaran biaya beserta pertambahan pajaknya. Terus perencanaan waktu pelaksanaan proyek yang 4 lantai itu, mulai dari kapan sampai kapan. Baru masuk terakhir ke itu bab kelima, penutup dan kesimpulan ya. Nah, ini ada ketentuannya, rencanakan perencanaan awal, artinya preliminary design untuk struktur plat, balok, kolom ya. Kemudian buatkan laporannya, artinya namanya juga preliminary, dicoba berdasarkan rumusan yang ada, berapa tebal plat, berapa dimensi kolom, berapa dimensi balok,
Tolak anak berapa itu di running dengan software, apakah cukup dimensi itu cukup untuk menahan beban yang terjadi. Hitung beban statif ekuivalen ya, ini adalah tanah gempa ya. Nah ini udah ditentukan untuk tanah lunak, posisi itu bangunan semua itu ada di tanah lunak. Berarti menghitung beban statik ekuivalen beban gempanya ya, statiknya itu pada kondisi tanah lunak. Nah kalau tanah lunak sudah disebutkan di sini tanah lunak, berarti mau tidak mau itu semua pondasinya pakai tiang panjang. Terus ini modeling ya, modeling. Kan pemodelan modeling. Ya, kelihatan nanti di dalam model itu sampai model 3 ya, dimensi kelihatan 4 lantai ya. Baloknya gimana diputar sampai bagaimana kan kelihatan. Nah, terus rencanakan desain struktur bawah fondasi parkir pada Pakus 19 ya. Terus menghitung rencana anggaran biaya dan jadwal. Nah, kira-kira itu intinya tugas besar kita. Nah, tugas besar PGTG ini yang bobot itu sampai 70%. Lihat sini ya. Nilai tugas adalah 70%. Jadi silahkan dalam setiap tim ya. Dalam setiap tim untuk tim dalam kelompok kita maksudnya, untuk mulai ya membagi tugas atau bagaimana caranya untuk bisa mengerjakan tugas besar itu. Ya. Saya pikir begitu untuk terkait dengan penjelasan tugas yang akan dikerjakan setiap kelompok, dan nanti pada pertemuan pertemuan ke-14 ya, 14 akan diadakan presentasi terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan tersebut. Pertemuan ke-14 atau 15 akan ada pemaparan setiap kelompok terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan. Saya pikir seperti itu informasi terkait tugas. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait tugas besarnya? Oke, masing-masing memahami ya. Berarti tinggal mengerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dimatangkan kerjasamanya, kerjasama. Ya, kalau sudah cukup jelas kita akan masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga sudah ada di modulnya, sudah ada di kelas e-learning. Sebenarnya tinggal baca-baca saja ya, terkait dengan ya ini temuan ke-13 ini, modul ketiga ini adalah pemilihan sistem struktur. Pemilihan sistem struktur itu dimensi merupakan seperti dimensi awal dari plat, kolom, ataupun malok. Bagaimana membuat dimensi daripada item yang disebutkan tadi. Fokus kita tiga tadi ya, fokus struktur. Sebenarnya ada satu lagi shear wall, Pak. Di sini dalam seperti tugas tadi tidak ada unsur shear wall, dan sebenarnya ada satu lagi tangga sebenarnya. Tapi ini untuk sederhana hanya plat, balok, dan kolom. Bagaimana cara pemilihan sistem struktur?
Sistem struktur itu bisa ditentukan dengan berbagai cara, ya. Termasuk kalau seperti dikatakan oleh Pak Imran dan Riansah ini, pemilihan sistem struktur penahan gempa pada risiko gempa tinggi harus memiliki duktilitas yang memadai, yang berarti tidak semua sistem struktur bisa digunakan. Kalau daerahnya daerah gempa, rawan gempa, apa yang akan dilakukan? Sistem rangkanya bagaimana? Kalau di dalam strukturnya lokasinya bukan terletak di daerah gempa, apa yang akan dilakukan? Makanya tadi di dalam tugas besar itu, di situ ada lokasi bangunan di mana. Itu nanti menandakan bahwa daerah lokasi bangunan tersebut zona gempanya zona masuk zona apa. Ini sudah didapatkan di dalam mata kuliah gempa, bahwa zonasi gempa itu termasuk di daerah apa dan bagaimana zonasinya sudah dapat di mata kuliah gempa. Nah, itu yang membedakan nanti, makanya ada di sini terkait dengan sistem rangka penahan momen. Sistem rangka penahan momen ini ada sistem rangka penahan momen khusus, ya. Artinya kalau memang dia mempunyai duktilitas yang tinggi, kerentanan terhadap gempa yang tinggi, sehingga kita harus memakai rangka pemukul momen yang khusus. Nah, itu sistem struktur. Nanti detailnya terkait dengan sistem rangka pemukul momen khusus ini bisa dipelajari, dibaca lebih detail, menghasilkan struktur yang fleksibel atau memiliki duktilitas yang tinggi, yaitu dengan risiko gempa yang tinggi. Nah, ini bisa dilihat di ini ya, SNI 1726, di mana dalam ini ada dikategorikan nanti menjadi sistem seismik A, B, dan C, ya. Nah, ini yang perlu, kalau dia itu daerah gempa, berarti dia memakai momen khusus karena duktilitas tinggi. Nah, ini adalah konsep momen khusus tadi. Momen khusus itu adalah berarti kolomnya kuat tapi dimnya lemah. Nah, kalau kolom kuat, dim lemah, akhirnya terjadi seperti gambar yang apa dilihat di dalam ABC, akan terjadi pergeseran. Pergeseran bisa terjadi mulai dari bawah, atau mungkin dia berada di lantai berapa dia bergeser sehingga muncul delta di atas. Nah, itu ada juga sistem dinding geser, ya. Ini sistem struktur, ya. Sistem struktur pemilihan itu ada sistem rangkap memikul momen khusus, ada dinding geser. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa di dalam tugas besar itu tidak sampai ada mendesain dinding geser, tapi sebenarnya dinding geser ini juga berfungsi sebagai penahan struktur. Salah satunya dia akan menkontribut daripada si beban geser daripada struktur itu ditahan oleh dinding itu sendiri. Artinya dinding itu memiliki sistem struktur, bukan seperti dinding bata biasa atau dinding lain tanpa ada strukturnya. Nah, itu ya, itu yang sistem dinding struktur. Nah, artinya struktur yang berfungsi, ya. Dinding yang berfungsi sebagai struktur. Namanya struktur berarti dia menahan gaya-gaya dalam. Gaya dalam apa itu? Bisa gaya dalam geser, bisa gaya dalam momen, dan lain sebagainya. Itu dinding geser struktur. Terus, nah, setelah kita mengetahui, nah ini tadi ya, dinding geser itu, ini ada berdasarkan letak dan fungsinya, ada disebutkan di sini, klasifikasi 3 jenis, ada bearing wall, frame wall, ada core wall, dan ada, sedangkan dari geometrinya ada disebutkan flexion wall, skirting wall, dan coxer wall, ya. Silakan nanti apa ketentuannya dari masing-masing pembagian dinding geser itu silakan dipelajari detail di sini.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam dimensi awal. Nah, di mana seperti dalam tugas besar itu ada 3, plat, balok, dan kolom. Bagaimana kita merencanakan plat? Ya, artinya merencanakan plat itu mulai dari menentukan berapa tebalnya plat sampai berapa diameter yang digunakan dalam plat tersebut. Dalam merencanakan plat itu tentu harus diawali dengan rencana plat. Rencana plat itu apa? Itu adalah plat itu apa? Struktur planar kaku yang terbuat dari material monolit yang tingginya relatif kecil dibanding dengan dimensi-dimensi lain. Dengan bidang tipis yang memikul beban transversal melalui aksi lentur ke masing-masing tumpuannya. Ini plat dapat ditumpu di seluruh tepi. Nah, ini salah satunya plat, ya, ada bentuk rektangular kotak. Nah, ini di mana ini terjepit elastis. Ya, kalau terjepit elastis itu keempat sisi ini ya, dijepit. Jadi keempat sisinya dia merupakan tumpuannya. Ya, ya. Nah, ini terjepit elastis. Tepi plat merupakan satu kesatuan monolit dengan balok. Ya. Monolit dengan balok pemikulnya yang relatif tidak terlalu kaku dan untuk mencegah rotasi. Artinya di setiap ujung daripada si plat ini ada balok. Itu terjepit elastis, ya, itu yang terjepit elastis. Ada juga tumpuan bebas. Ya. Kalau tertumpu bebas itu apa? Apabila tepi plat menumpuk atau tertanam ke dalam tembok bata, dapat berotasi dengan pada tumpuan. Bebas berarti. Artinya di sini tadi tidak ada balok di sini. Jadi di plat itu sendiri bisa melakukan rotasi terhadap apa? Apakah di situ tembok bata, apa? Nah, ada juga terjepit sempurna. Nah, terjepit sempurna monolit dengan balok pemikulnya, ya, dan ini kaku dan terhadap momen puntir di sini menghasilkan momen. Terjepit sempurna. Itu, nah ada juga tipe-tipe plat. Tipe plat, ya, beberapa tipe plat lantai banyak digunakan pada konstruksi seperti sistem lantai flat slab, ya. Flat slab ini langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok. Nah, ini contohnya gambar flat slab. Ya. Ini adalah flat slab. Ini flat slab ini kan jelas kelihatan tidak ada balok, langsung kolom-kolom ditumpu oleh kolom. Nah, itu artinya sistem lantai flat slab. Ada juga lantai grid. Lantai grid gimana ini? Dia berada grid-nya, ada bergrid-gridnya, ya. Ada juga plat dan balok. Nah, ini ada platnya. Ini ada baloknya kan jelas kelihatan. Terus ada juga plat satu arah. Nah, ini berdasarkan plat satu arah atau dua arah itu menurut geometri dan arah tulangan. Geometri arah tulangan itu ada disebutkan plat satu arah. Lihat ini plat satu arah, makanya dalam merencanakan nanti mau merencanakan tugas besar itu pakai plat yang berapa arah. Berarti kalau dia plat satu arah, ketentuannya ini LY ya dibagi dengan LX lebih besar sama dengan 2. LY itu yang mana? Adalah panjang plat terpanjang dan L itu adalah panjang plat terkecil. Itu dibagikan menghasilkan sama dengan beta. Itu harus lebih besar sama dengan 2. Nah, itu mengujinya nanti dengan seperti itu. Tadi seperti di dalam tugas tadi, ya. Tugas tadi, nah di sini mana yang terpanjang dibagi yang terpendek. Nah,
apakah lebih besar dari 2? Sama dengan 2. Nah, berarti dia kalau lebih besar berarti masuk dia plat satu arah. Nah, kan larinya kan ke situ. Hanya ini artinya ini kan plat ini mana? Plat yang dibatasi antara kolom-kolom berarti 7, 6, 6, 6, 6, 6. Itu artinya mengujinya nantinya dengan seperti itu. Nah, bagaimana ketentuan merencanakan plat satu arah? Nah, ini. Kita lihat ini ada ketentuannya untuk perencanaan plat satu arah berdasarkan dari SNI ini. Nah, nanti dicek SNI-nya dengan tabel 9.5. Kondisi tempuhan, nah, ini tempuhan bebas, ini ketentuannya. Ya. Nah, minimumnya adalah L per 20. Sederhana. Kalau satu ujung menerus, H itu artinya tebal dari plat itu ya. Adalah L per 24. Nanti lebar bagaimana L per 10. Nah, makanya nanti dalam merencanakan plat satu arah itu, nah, ini ya ketentuan yang dilakukan di situ. Nah, sehingga dengan cara seperti itu akan didapatkan nanti berapa tinggi minimum ya, atau tebal minimum daripada plat tersebut. Hanya seperti di sini. Tapi ada ketentuan, misalnya nanti dari hasil perhitungan plat itu dihasilkan 90 atau 100 lah. Ini ada ketentuan yang disyaratkan oleh SNI tahun ini, SNI 2849, bahwa tebal plat rencana itu minimum adalah 12 cm. Jadi tidak boleh kurang dari 12 cm. Itu terkait dengan plat satu arah. Kita masuk ke plat dua arah. Ketentuan plat dua arah itu bagaimana? Kalau dia lebih kecil dari 2, perbandingannya lebih kecil dari 2. Kalau tadi satu arah itu adalah lebih besar atau sama dengan 2, berapa tadi ya? Ya, kan? Lebih besar atau sama dengan 2, satu arah. Kalau dia lebih kecil dari 2, dia 2 arah. Nah, ini coba dilihat, ini artinya sistem penulangannya itu akan terjadi 2 arah, bukan cuma satu arah ya. Nah, ini dalam menentukan itu tadi ya, sama prinsipnya 2 arah dengan 1 arah sekali ini. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dia itu adalah plat 1 arah atau 2 arah, sehingga sekarang masuk ke perencanaan plat 2 arah bagaimana? Tetap mengacu kepada SNI 242847. Nah, disitu apa direncanakan, apa disebutkan di situ di dalam SN ini, tebal plat rencana yang disyaratkan dengan rumus ini. Kalau mau menentukan itu dengan rumus, ini rumusnya, rumus T. Ya. Nah, dengan rumus T ini tebal minimum plat tanpa balok dalam. Nah, ini semua ada ketentuannya di sini. Terus kalau AM itu ada di antara ini ada rumusnya. Dan untuk AM lebih dari 2, ini tidak boleh kurang dari 90 mm. Nah, ini ada ketentuan ya. Alpha itu rasio, alpha M itu nilai rata-rata alpha untuk semua balok tepi plat. Nah, ini contoh perencanaan. Langkah perencanaan plat lantai itu adalah menentukan panjang bentang LY, berapa panjangnya, berapa pendeknya, ya. Lantai menentukan syarat bebas, 1 arah kah, 2 arah kah. Menentukan tebal plat lantai. Nah, ini contohnya. Ini adalah kolom, ada 4 kolom, terus dihubungkan oleh balok, ya. Bukan oleh balok semuanya, di mana platnya itu adalah plat S1 dengan panjangnya 7 ya, dan 7 ya, panjang 7 dan 6 meter.
Nah, ini mutu betonnya adalah sekian, 30. Mutu bajanya sekian. Sisi bentang panjang LA adalah 7. Sisi pendeknya berapa? Adalah 3. Kenapa 3? Di sini 6 meter kok menjadi 3. Ini kan ada balok juga di tengahnya. Ya. Ada balok. Artinya 6 meter bagi 2, itulah dia sebagai 3. Saya perhatikan di dalam layout daripada tugas kalian itu, balok kanan juga ada. Ya. Nah, dengan 7 dibagi 3 itu 2,3. Lebih besar dari 2, sehingga dia masuk ke plat satu arah. Setelah tahu satu arah, nanti masuk ke menentukan tebal plat. Tebal plat itu adalah yang terpendek tadi dibagi dengan 28, itu rumus di awal tadi, 1,107 mm. Nah, ini kan di bawah 120, makanya tidak boleh kurang. Perhitungan ini makanya akan diambil 112 cm, 120 mm. Itu caranya. Ya. Nah, ini berbeda dengan ini. Ini kita lihat lagi plat 2 arah ya, atau plat 2 arah. Nah, di sini S2, platnya dengan tipe S2 itu dia tidak ada balok anak di sini, sehingga panjang terbesar itu adalah 7 meter dan yang terpendek adalah 6 meter. Menentukan cara batas ya, 7 dibagi 6, 1,1. Lebih kecil dari 2, berarti dia menjadi apa? Kalau lebih kecil tadi, dia menjadi adalah plat 2 arah ya, 2 arah. Kalau 2 arah menentukan tebal platnya, rasio dari kekuatan tadi ini, apa ini. Nah, masukkan ke dalam titik tinjaunya. Nah, ini ya. Ini sehingga dihasilkan tebal plat rencana adalah 130 ya. Seperti itu caranya ya, untuk menentukan daripada satu arah 2 arahnya. Nah, setelah kita prarencana daripada si plat, akan melanjutkan ke balok. Balok berarti bagaimana menentukan dimensi daripada balok itu. Tentukan dimensi daripada balok itu dimana struktur balok itu sendiri adalah yang menopang ya, menopang dengan plat lantai tadi, plat, ataupun dia berada di bawah plat ya, sehingga balok itu merupakan penyalur momen ke kolom-kolom yang menopangnya nantinya. Balok yang bertumpu langsung pada kolom disebut balok induk, sedangkan balok yang bertumpu pada balok induk disebut balok anak. Jelas ya, yang directly terhadap kolom itu balok induk, yang kalau balok itu hanya bertumpu terhadap balok induk itu balok anak. Tulang rangka pada perancangan balok pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan ductilitas penampang. Tadi yang refleksi. Nah, ini silakan nanti detailkan, dibaca-baca detail di sini. Balok adalah bagian dari struktur yang berfungsi menopang lantai, ini pengertian-pengertiannya lain ya. Nah, ini balok ataupun tingginya H itu tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel di bawah ini, kecuali jika hasil hitungan pada batas minimum terpenuhi. Artinya di dalam kita merencanakan sebuah struktur itu, seperti mata kuliah yang kalian dapatkan di beton itu kan ada ketentuannya, lanjutannya lanjutan izin sekian, itu ada ketentuannya, sehingga harus diupayakan mencapai lanjutan izin tersebut. Kalau misalnya belum tercapai lanjutannya, ya harus dimodifikasi lagi tinggi baloknya berapa yang amannya. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau
menentukan tinggi daripada si balok itu tergantung kondisi perletakan. Kalau dia perletakan sederhana, berdasarkan SNI 2847, ya, itu L per 16. Menurut satu sisi L per 18,5. Dua sisi L21, cantilever L per 8. Ini ketentuannya. Silakan nanti di dalam merencanakan pahami ketentuan ini. Ya, semuanya bersumber dari SNI 2847. Nah, rumusan pada tabel di atas dapat diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal dan tulangan mutu MPa sekian, 420 MPa. Kasus lain, minimum ketinggian balok harus dikalikan dengan formula ini 0,4 ditambah dengan Y dibagi 700. Nah, ini perencanaan penampang balok yang digunakan berupa balok T. Ya. Balok T, kita lihat ini balok T. Balok T adalah balok yang pengucurannya dilakukan bersamaan dengan plat lantai monolit, ya, mereka menyatu. Secara umum balok T dibagi menjadi dua, balok T pinggir eksterior, ya, atau balok tengah interior. Ini. Nah, bagaimana menentukan lebar lens efektif ini, B ini, ya, ini. Terus bagaimana menentukan tebal plat ini, ya. Nah, ini tadi baloknya, ini ada penopang T, baloknya ada T, ya. Nah, lebar flange efektif yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil letak kecil dari nilai merupakan seperempat bentang, ya, seperempat 8 kali tebal slab, ya, 8T, setengah jarak bersih antara badan-badan yang bersebelahan. Nah, ini juga ada balok L, ini ada persyaratannya juga. Nah, ini 1/12, ada 6 kalinya plat, setengah jarak bersih badan yang berdekatan. Nah, ini adalah contoh perencanaan balok. Nah, ini perhitungan dimensi balok T, ya, nilai sekian, tingginya berarti 600 dibagi 12, jadi adalah 500 mili. B-nya itu adalah H per 2, 500 dibagi 250, T 120. B diambil nilai minimum dari 3 persamaan di bawah ini. Ini mana yang paling minimum, maka B diambil 1200. Nah, ini perhitungan, contoh perhitungan dimensi balok L. Nah, ini, nah, B diambil. Kira seperti itu sehingga nanti akan menghasilkan tinggi daripada balok itu. Nanti kalau 500 tinggi balok, ya, ataupun 120 tinggi balok itu dikurangi nanti plat lantainya di atas, ya. Nah, terus yang terakhir adalah kolom, ya. Ini prarencana kolom. Tadi kolom itu adalah merupakan dari pendistribusian gaya yang disalurkan lewat balok. Jadi gaya-gaya dari balok itu disalurkan masuk ke kolom. Dari kolom nanti disalurkan sampai seterusnya masuk ke fondasi. Nah, begitu filosofi daripada struktur itu, ya. Maka bagaimana merencanakan si kolom, dimensi kolom itu? Kolom dibedakan menurut bentuk dan susunan tulangan serta letak dan posisi beban aksial, ya. Beban aksial pada penambang kolom. Samping itu juga dapat dibedakan menurut ukuran panjang pendeknya kolom. Ada keruntuhan tarik, keruntuhan tekan. Nah, perhitungan struktur kolom itu cukup tetap kita mengambil SNI 2847, ya. Ini gaya aksial terfraktur maksimum adalah harus melebihi dari ini ketentuan ini. Harus melebihi ketentuan ini. Mana luas penampang kotor kolom, total kerja pada kolom gaya normal, ya,
tekan beton kolom. Ini sisi terpendek, penampang kolom tidak kurang dari 30. Rasio dimensi penampang B dan B dibagi tidak kurang dari 0,4 atau B per D lebih besar dari 0,4. Ini contoh perencanaan kolom, perhitungan beban satu lantai untuk tributary area 7x7, artinya ada satu plat itu dengan 7x7 dengan tributary areanya, dan kalau induknya itu kalau di atas ya induk ini berat jenisnya segini, sehingga didapatkan total beban yang ada di situ adalah segini, 28,1. Nah, pada lantai 5 sampai 10, nah ini ya, ini balok induk direncanakan dulu seperti tadi ini. Ini perhitungan ke bebanannya, berat matinya berapa jadinya 436 sekian. Pada balok beban pada lantai 14 itu jadi sekian. Artinya ada dimensi yang berbeda-beda ya terkait dengan sistem pada kolom tadi. Ini ketentuan-ketentuan ini hanya perhitungan perencanaan kolomnya. Nah ini kita hitung dulu beban, artinya kita harus tahu bebannya. Ini masih perhitungan beban, ini juga hitung beban semua. Ini sudah dapat beratnya semua. Nah, setelah diperoleh berat masing-masing lantai, maka dapat ditentukan luas penampang kolom sesuai dengan disyaratkan. Artinya dalam merencanakan sebuah kolom itu harus berangkat dari beban yang bekerja terhadap si kolom tersebut. Beban itu beban dari mana? Beban itu berasal dari beban mati struktur itu sendiri, ataupun beban hidupnya, ataupun beban gempa. Itu yang dasar kita untuk merencanakan berapa dimensi yang cocok, yang ideal, yang efisien untuk si balok tersebut ya. Ini setelah diperoleh berat masing-masing lantai, maka dapat ditentukan luas penampang kolom sesuai yang disyaratkan. Nah, berikut disajikan tabelnya. Nah, lantai ini dari hasil tadi ya, dari hasil tadi yang sudah direkap dari 1 sampai lantai atap beratnya sekian. Nah, berat per lantainya sekian ya, ini berat per lantai. Terus itu diakumulatifkan, artinya jumlahkan dari atas turun ke bawah berapa jumlahkannya ini ya, akumulatifkan oleh PU-nya, butuh betonnya. Nah, luasnya berapa, sisinya berapa. Nah, akhirnya dengan beban itu dimensinya dapatkan ini, dimensi kolom. Nah, artinya ke bawah semakin bertambah besarnya. Itu cara menentukan dimensi daripada si kolom tersebut. Nah, terus ada juga dinding geser. Bagaimana merencanakan dinding geser dalam sebuah struktur bangunan? Perencanaan tebal dinding geser sesuai dengan persyaratan ini. Ini ketentuannya. Tebal dinding gesernya, tinggi dinding geser, dan panjang dinding geser. Ini dari berdasarkan SNI 2847 pasal 21751 dihasilkan ini ya. Berikut ini ada contohnya. Ini diambil daripada si plat geser tersebut adalah dinding geser tersebut 35 cm. Nah, ini dari 3 persamaan ini ya,
namun pasal terlandar ya. Ya, kira-kira seperti itu dalam merencanakan merencanakan sebuah plat, merencanakan dimensi balok, dan juga merencanakan dimensi dari para golok. Seperti filosofi struktur tadi, sebutkan bahwa di dalam merencanakan itu, seperti kolom itu, kita harus mengetahui total beban ya, beban yang bekerja yang harus dipikul oleh si kolom tersebut. Itu dasarnya kita merencanakan. Nah, kalau terkait plat tadi, plat itu direncanakan apakah dia plat satu arah ataupun penulangannya dengan dua arah. Nah, itu hubungannya ke rasio daripada panjang dengan lebar ya, yang diapit oleh sebuah kolom. Nah, itu silahkan didetailkan, dibaca-baca nanti juga di di dalam literasi kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau kuliah dihidupin, di-on-kan masuk link, terus tidak tahu pergi kemana? Kembali saya ingatkan tadi bahwa yang merah ini adalah balok anak ya, yang merah balok anak. Dalam layout tugas ini ada balok anak, yang merah balok anak, yang dia ada di posisi kolom itu merupakan balok induk. Jadi sudah lengkap di sini untuk digunakan menjadi basis di dalam perencanaan. Ya, bagaimana, tidak ada? Sudah mengerti semua, paham semua? Pak, mau nanya Pak, untuk tugas besar ada format standarnya nggak Pak? Untuk laporan atau gimana gitu, contoh laporannya? Format standar tadi sudah ada di dalam tugas itu. Bab pertama itu apa, bab 1 itu apa, bab 2 sampai ke bab terakhir. Itu aja diikuti. Ya. Coba yang tadi ya, ini kan coba kita tugas tadi. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah ini format pelaporannya seperti ini. Formatnya berisikan ada nanti cover hal pertama, bab 1 apa, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini yang harus ada di dalam tugas itu. Ini sini yang format ini, formatnya berisikan ada semua ini dalam laporan nanti. Ya, laporan ada terdescribe semua ini berdasarkan dari layout yang dimana yang dijatuhkan terhadap kelompok berapa. Kira-kira seperti itu. Siapa yang bertanya tadi? Saya Pak, cukup jelas Pak. Cukup predika ya. Ya oke. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi?
cukup, Pak. Oke, kalau udah cukup kita absensi ya. Ya itu tugasnya tadi silakan ya, itu harus dicicil, enggak masalah nanti kan. Importnya 70%, silakan mulai dicicil. Muhammad Latif. Muhammad Latif ada. Ronald Prayogi. Hadir, Pak. Dimas Fajar. Dimas Fajar yang ada ya. Yanta Ananta. Hadir, Pak. Yandana. Amir Firmansyah. Maka Imar hadir, Pak. Ibrahim. Ibrahim hadir, Pak. Keisha. Keisha tidak ada. Bramuinta. Ram hadir, Pak. Raymond. Hadir, Pak. Ivan. Hadir, Pak. Trisiwi. Hadir, Pak. Alaya. Hadir, Pak. Saguile. Ya, Pak. Muhammad Hisam. Andri Samuel. Pak. Danianto. Hadir, Pak. Jadi Anton hadir. Ana Jahira. Pak. Rialdi. Yaldi hadir, Pak. Hanifah. Hadir, Pak. Muhammad Sidik. Hadir, Pak. Muhammad Siddiq. Renaldi Lutfi. Renaldi hadir, Pak. Zaratul. Hadir, Pak. Lewis. Hadir, Pak. Nasiwa. Hadir, Pak. Oke, saya ulangi ya, saya panggil. Muhammad Latif Asliansah. Dimas Fajar Adi Risdianto. Dimas hadir, Siap. Pak. Kenapa? Dimas hadir. Keisha hadir, Pak. Keisha hadir, Pak. Siapa itu yang hadir itu? Keisha, Pak. Keisha. Muhammad Hisam. Oke, 2 orang tidak hadir ya. Permisi, maaf, izin bertanya. Iya sih, belum di absen, Pak. Hah? Yesi. Iya sih, Pak. Aduh, Yes, gimana kau, Wes? Iya sih, keluarga, Pak. Oh iya, Yes. Bapak belum izin. Iya sih, coba nanti nih ya, kontak ini ya, kontak admin kampus ya, namamu belum muncul ya sih. Pak.
Bapak mohon izin maaf, atas nama Isu Febrianti juga belum di absen Pak. Berarti kontak admin. Ya, oke, kalian kontak aja admin, silakan saja di screenshot bahwa hari ini kalian masuk pertemuan ketiga. Screenshot aja, nggak masalah itu. Nanti jika sudah muncul nanti namanya di absen akan saya absenkan kembali. Tolong siapa tadi? Yesi sama siapa tadi ya? Di screenshot aja pertemuan kali ini. Predika belum ada juga Pak. Siapa? Predika. Ya, berarti kalau yang belum nggak ada, sebentar ya. Oh, sebentar. Sebentar, berarti ada dua nih, ada dua. Ada kok belakangnya lagi. Next ya. Oke. Sorry, masih ada nih. Ada belakangnya. Siapa tadi? Yesi ya? Yesi Restuanda Pak. Ya, Ismi Febrianti ya. Orlando ada nggak Orlando? Orlando Pak, hadir Pak. Orlando ada. Oke, ya ada. Yoga Rizky. Yoga Rizky nggak ada. Predika. Hadir Pak. Oke. Saya belum buka dari ke next halaman berikutnya ya, betul. Berarti ya. Sudah hadir ya Pak ya? Kenapa? Iya sih sudah hadir ya Pak. Yesi sudah ada di halaman kedua. Halaman pertama absen tadi nggak ada, halaman kedua. Yesi sudah hadir, Ismi sudah hadir, Predika sudah hadir, Orlando sudah hadir. Oke ya, gitu aja. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Ya, saya pikir begitu perkuliahan yang ketiga ini tatap muka. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Itu pertemuan kuliah dengan sistem online, quiz forum. Ya, quiz forum. Oke, kalau tidak ada itu aja. Silakan untuk dikecap itu yang tugas besarnya ya. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Sampai bertemu di perkuliahan minggu depan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, izin live. Ya, silakan.